Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, tetap semangat di hari yang cerah ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-temanku, di siang hari ini Mbak Bambang akan menemani lagi teman-temanku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan sehobi ngepulang, yang saat ini ngepulang mungkin sementara di hutan, namun harus tolong hati-hati karena sekarang musim cuaca ekstrim dan ini di rumah Babang ini dingin sekali ya, dingin sekali karena angin barat ya, angin barat dan banyak sekali pohon yang tumbang karena anginnya sangat kencang sekali kawanku. Nah, untuk itu sekali lagi untuk lebih hati-hati dalam acara ngepulang. Nah, di siang hari ini Mbah Bambang akan membahas tentang tanaman-tanaman yang baik ditanam di pekarangan atau dalam rumah yang mitosnya bisa menjadi rezeki, bisa membuat kita di tahun 2003 ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, memang tanaman-tanaman itu pada dasarnya semua itu baik ya, semua itu baik kalau kita bisa memanfaatkan lidah ini susah sekali dan kita bisa mengatur, itu sangat baik, bisa menjadi hiasan halaman rumah, bisa menyerap ya udara-udara kotor seperti di dalam rumah. Seperti Mbak Bambang ini penggemar rokok, jadi kalau di dalam rumah ini ada tanaman-tanaman itu bisa menetralisir ya, nikotin ya, atau zat-zat yang berbahaya dari asap rokok itu tadi. Nah, tanaman-tanaman apa yang dipercaya menjadi mitos bisa membuat kita jadi sukses di tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu tanaman yang sudah terkenal beberapa tahun yang lalu, yaitu tanaman gelombang cinta ya, bunga ya, bunga atau apa yang nggak ngerti Mbak Bambang juga, namun daunnya yang tebal-tebal itu ya, kita bisa tanam di depan rumah ya, halaman atau dalam rumah, tentunya pakai potnya ya. Kenapa? Itu mitosnya itu bisa meningkatkan ya, keharmonisan rumah tangga ya, yang sudah suami istri itu tambah mesra lagi, yang masih pacaran juga tambah mesra lagi dan segera nikah. Nah, itu tanaman gelombang cinta ya, tanaman yang daunnya lebar-lebar kemudian tebal. Pokoknya kalau teman-temanku nggak tahu tanaman itu, tanyakan sama pasangan Anda, istri Anda pasti tahu itu, atau pacar perempuan Anda itu pasti tahu. Itu menurut Mbah Bambang itu bukan mitos lagi, karena apa? Kaum Hawa, perempuan pasti menyukai tentang keindahan-keindahan, terutama bunga-bungaan, itu pasti menyukai. Nah, tanaman kedua yaitu tanaman janda bolong. Ada tanaman janda bolong yang juga jadi penghias halaman atau dalam rumah, ditaruh di pot juga. Yaitu tanaman janda bolong itu begini, daunnya seperti love begitu ya, seperti love itu ada bolong-bolongnya memang, makanya kan dikatakan tanaman janda bolong. Kalau yang tadi gelombang cinta, tapi ini janda bolong. Sambah nggak ada contoh. Ini seperti ini. Nah, daunnya seperti ini, tapi ini dari plastik kawan. Jadi ini dari plastik. Tapi
daunnya seperti begini ya, seperti ini, tapi warnanya warna hijau, bukan burik-burik begini, hijau. Kemudian bolong-bolong-bolong, ya, bolongnya ada beberapa bolongnya. Itu uh, yang pernah Mbah lihat, karena namanya lucu, janda bolong. Nah, kalau juga nggak tahu, uh, bisa tanyakan sama istri Anda, pasti tahu itu tanaman itu. Itu juga uh, manfaatnya bisa menambah uh, seperti apa tadi, gelombang cinta tadi, menambah kemesraan. Yang ketiga itu sirih. Ya. Silahkan di tahun 2003 tanam sirih ya, di halaman. Ya, di halaman. Karena apa? Dipercaya tanaman itu bisa menyerap energi negatif, sehingga yang masuk di dalam pekarangan atau rumah kita energi positif. Itu Mbah Bambang juga percaya, bukan mitos lagi. Karena tanaman itu dipercaya membuat kita jadi sehat untuk pengobatan ya, sakit-sakit tertentu bisa disembuhkan dengan daun sirih tadi. Nah, kemudian ada tanaman juga beringin dolar. Beringin dolar itu pohon beringin yang daunnya bulat-bulat dan tebal, kecil-kecil tapi kecil-kecil. Silahkan teman-teman cari, ya, pasti dapat. Ya. Yang belum tahu beringin dolar, silahkan googling saja, search di Google beringin dolar, pasti keluar. Nah itulah, silahkan ditanam, tapi ditanam dibuat bonsai. Dibuat bonsai supaya tidak menjadi besar ya. Kalau jadi besar malah menghancurkan bangunan. Dibikin bonsai. Nah, itu juga dipercaya bisa menjadi rezeki. Itu juga tidak mitos. Nyata Mbah percaya. Karena pas setelah jadi bonsai harganya mahal. Itu bisa menjadi rezeki. Nah, kemudian berapa tadi? Gelombang cinta, janda bolong, kemudian sirih, kemudian beringin dolar. Nah, itu yang terakhir itu bambu. Nah, seperti yang ini, yang di belakang Bapak Bambang ini bambu, tapi bukan yang seperti ini, namanya bambu, tapi bambu dibikin juga dibikin bonsai. Dibikin bonsai, tapi caranya silahkan ambil pot atau apa, panci atau apa sejenisnya yang tidak bocor, taruh di air, ambil bambu. Ya, bambu itu yang bagus itu bambu kuning yang kecil-kecil itu. Ya. Kemudian yang ada akarnya taruh dimasukin saja di air tadi, biarkan dia hidup. Itu Mbah pernah praktekkan, bisa hidup ya. Sehingga tidak membuat jadi besar karena ada di pas bunga tadi, sehingga nanti cuma tumbuh kecil-kecil dan hasilnya bagus. Itu juga tidak mitos. Itu menurut Mbah Bambang sangat luar biasa bambu itu. Silahkan nanam itu di pot bunga, kemudian taruh juga, silakan di dalam rumah boleh, di pojokan rumah boleh, dan itu juga dipercaya untuk membuat kita jadi nyaman rumah ini. Rumah ini jadi nyaman, sehingga dengan kenyamanan rumah kita itu senang ya. Kita senang, sehingga emosi-emosi yang tadinya menggeluti otak pikiran kita, hati kita itu lenyap karena melihat keindahan bambu yang di pas bunga tadi. Nah, itulah teman-temanku, tanaman-tanaman sedang 5 tanaman yang cocok di tahun
2023 ini yang membuat kita bisa lebih semangat lagi di dalam menjalankan aktivitas apa saja. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat yang Bapak katakan tadi. Namun ingat, semua rezeki itu hanya datangnya dari Allah SWT, dan memberikan rezeki kepada makhluknya yang dia kehendaki. Oke, Bapak memang akan ke sebelah dulu karena nanti akan ngepulang lagi di luar sana kalau cuaca bagus, tapi namun ini sudah duhur, dekat duhur, dan Bapak memang akan sholat dulu, kemudian kita lihat situasi dan untuk ngepulang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, jaga persatuan.